Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Semoga kiranya Anda sekalian dalam keadaan baik, sehat. Tentu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat nikmat yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang besar, kita mampu dan masih diberikan kesempatan untuk belajar ilmu, di mana banyak di antara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, saat ini tidak mampu, tidak bisa ikut bersama kita untuk kembali menimba ilmu, karena mereka yang harus terbaring, berjibaku melawan sakitnya. Tidak sedikit dari mereka yang dalam keadaan kritis, dan ada di antara mereka yang bersusah payah untuk hanya sekedar bisa bernapas dengan normal, harus dibantu dengan tabung oksigen dan lain sebagainya. Nah, kita doakan agar kiranya saudara-saudara kita, mereka Allah berikan kemudahan dan juga kesembuhan tentunya. Dan bagi kita yang masih Allah berikan kesempatan, maka jaga nikmat yang besar tersebut dan manfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk kiranya kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, karena mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan mengalami, kita akan menghadapi waktu saat di mana terputus semua amalan yang kita miliki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita dalam belajar menuntut ilmu. Di kajian Tazkiyatun Nufus, kita masuk ke bab baru yang sebelumnya kita telah membahas, yang mudah-mudahan sudah habis kita bahas di bab doa. Kali ini kita masuk di bab baru, yaitu di bab kajian Tazkiyatun Nufus, kitab Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di bab baru ini yaitu bab dengan tema rasa cemburu. Ya, sifat cemburu atau rasa cemburu diartikan atau banyak kita pahami itu berhubungan dengan perkara antara sepasang manusia, laki-laki dan wanita. Nah, ini yang paling sering kita pahami kalau kita berbicara tentang masalah cemburu. Namun yang mau kita bahas atau sesuatu yang akan kita jelaskan kali ini, makna dari cemburu itu yang cukup luas, tidak hanya sebatas permasalahan antara wanita dan pria, suami dan istri, atau juga antara mertua dan menantu. Karena biasanya hal-hal yang berhubungan dengan cemburu itu sering sekali antara wanita atau juga pria. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun definisi dari cemburu itu sendiri dalam bahasa Arab terdapat dari kata ghirah. Ghirah atau cemburu ini dia memiliki makna ketika seseorang merasa memiliki, maka dia khawatir, dia takut
dia cemas berlebihan. Dia takut apa yang dia miliki ini hilang atau diambil oleh orang. Ketakutan ini yang membuat dia timbul rasa emosi, rasa marah, rasa tidak bisa menerima. Ketika yang dia miliki itu atau yang dia rasai itu adalah punyanya diganggu atau dimiliki oleh orang lain. Nah, ini secara bahasa yang dimaksud dengan cemburu. Nah, adapun cemburu dalam agama kita ini termasuk di antara sifat mulia ketika tidak berlebihan. Bahkan ada ancaman bagi orang yang dia tidak memiliki rasa cemburu dalam hatinya. Dikenal dengan istilah dayyus. Yang Rasul katakan orang yang memiliki sifat dayyus ini dia tidak bisa masuk surga, bahkan dia tidak mencium baunya surga, padahal bau surga tercium 70 tahun perjalanan. Itu berbahayanya ketika seseorang tidak memiliki rasa cemburu dalam hatinya, tidak memiliki kecemburuan dalam dirinya. Nah, Rasulullah SAW pernah suatu hari mendengar berita tentang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pernah bercerita dengan teman-temannya, ini sahabat Rasulullah. Dia mengatakan ketika dia mendengar perkara bahwasanya kalau seseorang dia bisa menghukumi atau juga bersaksi ketika ada istrinya atau suaminya berzina dengan mendatangkan saksi. Jadi tuduhannya tidak bisa menuduh begitu saja, harus mendatangkan saksi. Maka Sa'ad Ubadah ketika itu mengatakan, kalau aku mendapati istriku bersama laki-laki lain, maka aku gak menunggu saksi, aku akan bunuh dia dan laki-laki itu. Nah, ini luar biasanya. Maka orang-orang ketika itu terkejut gitu, terkagum. Kok bisa seperti itunya Sa'ad bin Ubadah ini, kecemburuannya itu. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, apa tanggapan dari Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah untuk Sa'ad bin Ubadah? Insyaallah kita akan lanjutkan kaum muslimin setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Kita tadi berkisah tentang Sa'ad bin Ubadah, yang mana Sa'ad bin Ubadah ini dia dikatakan memiliki rasa cemburu yang besar, sehingga membuat para sahabat itu takjub gitu ya dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah. Maka kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah kalian takjub dengan kecemburuan dari Sa'ad bin Ubadah? Maka ketahuilah sesungguhnya aku lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah, dan Allah lebih cemburu daripadaku. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata sifat cemburu itu termasuk di antara sifat mulia dan harus dimiliki oleh seorang muslim. Namun kita juga harus tahu, kita harus paham cemburu yang mana yang dia termasuk cemburu yang Allah ridhoi, Allah cintai, Allah sukai, dan mana cemburu yang Allah tidak sukai. Nah, dalam hadis lainnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis tersebut, anna Rasulullah SAW qal, inna minal ghiratu ma yuhibbullah
wa minha ma yabghudullah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada dua cemburu, ada jenis cemburu yang dicintai Allah dan ada pula yang dibenci oleh Allah. Nah, yang disukai Allah atau yang dicintai Allah yaitu cemburu tatkala seseorang itu memiliki alasan untuk cemburu. Artinya dia bukan cemburu buta. Ada alasan kenapa dia cemburu. Maka ini termasuk yang dibolehkan. Dan yang kedua, sedangkan cemburu yang dibenci oleh Allah atau tidak disukai adalah kecemburuan yang dia tidak memiliki alasan. Ya, ini kita bisa lihat ya bagaimana dalam masyarakat kita ada terjadi KDART atau pemukulan yang biasanya dilakukan oleh sang suami yang dia sangat cemburuan. Pada asalnya suami boleh cemburu dan bahkan dia wajib cemburu. Namun ada laki-laki yang mungkin berlebihan dalam cemburunya hingga dia membuat istrinya benar-benar dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini adalah diantara hal yang tidak dibenarkan. Nah, boleh cemburu namun harus paham, harus bijaksana, lebih arif lagi dalam kecemburuan tersebut sehingga tidak termasuk kecemburuan yang tidak disukai atau tidak dicintai oleh Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya rasa cemburu tersebut adalah suatu modal yang penting dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim. Dan kita juga harus tahu apa beda antara cemburu dan iri. Sering sekali kita dapati orang-orang menyamakan atau mendekatkan antara cemburu dan iri. Ketika seseorang melihat sesuatu, dia katakan cemburu. Padahal yang dimaksud dengan cemburu itu adalah ketika yang dia miliki itu dihampiri atau juga ingin diambil oleh orang. Sedangkan yang dimaksud dengan iri adalah dia menginginkan sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, jadi berbeda antara cemburu dan iri. Cemburu yang dibolehkan dalam agama kita tadinya yaitu cemburu yang dia harus memiliki alasan. Dan ketika cemburu tersebut tidak memiliki alasan, maka ini adalah cemburu yang tidak disukai atau tidak dibolehkan dalam agama kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang definisi dari cemburu itu sendiri, kita akan masuk kepada pembagian dari cemburu. Pembagian secara globalnya, al-ghirah atau cemburu terbagi menjadi dua. Ghiratul mahbub, kecemburuan karena yang dicintai, dan yang kedua ghiratul anil mahbub, kecintaan atau juga kecemburuan yang dia bersifat khusus. Yang pertama, kecemburuan yang dicintai ini lebih kepada perkara yang keagamaan. Kita mencintai Islam. Ketika Islam ini dilecehkan atau direndahkan, maka timbullah rasa marah dalam diri kita. Nah, ini yang pernah terjadi sebelumnya. Ketika ada yang melecehkan ayat dari Al-Quran, maka kaum muslimin berbondong-bondong, beramai-ramai turun ke jalan untuk membela, memperjuangkan ayat Al-Quran yang tadinya dilecehkan.
Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, rasa cinta seperti ini adalah cinta yang harus benar-benar ada pada diri seseorang. Karena ketika tidak ada lagi kecemburuan dalam hatinya, maka perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah. Bahkan kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di jalanan, yang mereka mungkin notabene kita jarang melihat mereka untuk ke masjid atau menjadi orang yang taat beribadah. Tapi ketika disinggung masalah agama, dilecehkan agamanya, maka dia bisa marah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang ketiga, segmen yang terakhir. Kita masih membahas pembagian yang pertama dari ghirah atau juga cemburu, yaitu ghiratul mahbub, cemburuan membela orang yang dicintai atau sesuatu yang kita cintai. Nah, kita katakan tadi ini adalah di antara cemburu yang harus ada pada diri seseorang dan perlu dipertanyakan ketika tidak ada rasa cemburu tersebut. Ketika seseorang tidak memiliki rasa cemburu, ketika dia melihat saudarinya keluar rumah tanpa berhijab, atau dia melihat anak gadisnya dibawa oleh laki-laki lain yang dia tidak kenal, atau dia melihat istrinya yang dengan mudahnya bersenda gurau dengan laki-laki lain, maka ketika di hatinya tidak ada rasa kecemburuan, tidak ada rasa marah, emosi melihat kejadian tersebut, maka bisa jadi perlu dipertanyakan keimanannya. Karena seorang muslim yang baik, dia pasti marah, dia pasti cemburu. Kenapa zina itu tidak dibolehkan? Kenapa zina itu diharamkan dan dipandang sesuatu yang buruk? Karena pada asalnya perbuatan zina itu mendatangkan kecemburuan. Kecemburuan yang membuat seseorang itu bisa marah melihat perbuatan tersebut. Nah, seseorang yang dia tidak ada rasa cemburu dalam hatinya dan dia dikatakan dayus, ya, dan ancaman luar biasa baginya, dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk surga, bahkan dia tidak mencium bau surga. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa orang ini bisa dia betul-betul diancam dengan ancaman yang luar biasa? Karena orang yang dia tidak memiliki rasa cemburu dalam hatinya, maka hilang darinya di antara pondasi atau tonggak dari Islam itu sendiri, yaitu nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar hilang darinya. Orang yang memiliki rasa cemburu, dia pasti menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dia akan memerintahkan anak, istri, dan saudarinya untuk menggunakan hijabnya. Dia akan mencegah mereka ketika bergaul secara bebas atau juga dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini yang akan dia lakukan ketika rasa cemburu ada dalam dirinya. Tapi ketika itu hilang, maka hilang pula lah tonggak yang ada dalam dirinya, yaitu penegakan amar ma'ruf nahi mungkar.
Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah tadinya bahwasanya Sa'ad bin Ubadah itu cemburu, pencemburu. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah dan Allah lebih cemburu daripada aku. Kenapa? Kenapa Allah cemburu? Apa yang Allah cemburukan? Kita perlu tahu kaum muslimin, Allah sangat mencintai kita hambanya. Allah mencintai kita hambanya. Dan Allah tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa kita. Maka Allah tentukan syariat Islam untuk kita jalani, yang Allah ingin kita semuanya bisa masuk surga. Dan Allah tidak ingin, Allah murka, Allah marah ketika kita menyelisihi jalan yang telah Allah tentukan. Karena Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah tidak ingin menghukum kita. Disitulah rasa cemburunya Allah kepada hamba-hambanya yang jatuh dalam kemaksiatan. Allah cemburu. Allah tidak inginkan itu. Maka kita terus diperintahkan agar menjaga bagaimana caranya menjaga agar kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Maka dari sini kaum muslimin, kita bisa pahami bagaimana cemburunya Allah. Cemburunya Allah kepada hambanya ketika sang hamba bermaksiat kepadanya. Bermaksiat kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyaru minallah an yajnin abduhu aw tazni amatuhu." Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan Allah. Melebihi rasa cemburu seorang yang budak laki-laki atau budak wanitanya berzina. Jadi Tuhan itu dia cemburu kalau budak laki-lakinya atau budak wanitanya berzina. Dan Allah jauh lebih cemburu lagi pada hambanya yang berbuat maksiat atau melakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah dan bisa mendatangkan atau juga memasukkannya ke dalam neraka, dan Allah tidak ingin. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa menggolongkan, kita bisa melihat bagaimana cemburu yang dia diridhoi atau cemburu yang dia disukai oleh Allah, dan mana cemburu yang tidak disukai. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang membahas bagian yang kedua atau jenis yang kedua dari rasa cemburu itu sendiri, yang mana semoga kita semua Allah jaga memiliki rasa cemburu, dan rasa cemburu kita itu cemburu yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga kiranya Allah jaga kita dari sifat dayus, sifat hilangnya rasa cemburu dalam diri kita, sehingga membuat amar ma'ruf dalam diri kita itu bisa kita tegakkan, ya. Tetap membenci sesuatu yang buruk, karena dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selemah-lemahnya iman itu adalah ketika dia hanya mampu membenci perbuatan buruk. Dan kalau sampai membenci saja pun sudah tidak ada dalam diri kita, dalam hati kita, maka perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.